warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini, izinkan saya Muhammad Safi Al-Balik, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon, izinkan saya memaparkan designasi pada modul 1 di 4, yaitu pada program guru penggerak, yaitu di materi budaya positif. Di sini penerapan pemahaman pengalaman budaya positif nanti akan dikupas tuntas, ya. Budaya positif tentunya yang ada di sekolah. Nah, mari sebelum kita ke materi, agar tidak tegang, kita lemaskan dulu otot-otot kita supaya bisa fresh ketika di materi nanti yang akan saya jabarkan. Baik, ayo kita ikuti gerakannya. Semuanya. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, benda berputar, tangan ke samping, benda terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Bulan melihat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekang. Tiga jari kanan, Tiga jari kiri, gabung menjadi empat, buat menara tinggi. empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Hai muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, selamat belajar ya. Oke. Terima kasih. Gimana, sudah tegang? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, kita lanjutkan ke materi inti yang akan saya bahas, yaitu ada perubahan paradigma belajar. Ya, yang kedua ada disiplin belajar, ada nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada sekali ada 8 materi yang akan saya jabarkan di presentasi hari ini. Lanjut pada pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, tahap perkembangannya harus sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan yaitu profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila ada poin-poinnya, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada mandiri, berpendapat kritis, ya, ada berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Miskonsepsi teori, ya, yang dipaparkan oleh Dr. William, yaitu ada ilustrasi guru mengkontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ada ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, mengkontrol murid, bahwa kita harus bisa mengkontrol murid. Ya,
Yang kedua harus bisa positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, menguatkan karakter pada peserta didik dan dewasa harus berat memaksa. Ada disiplin positif di sini. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tentang imbalan, penghargaan atau reward, ya, ancaman atau hukuman. Yang terakhir adalah sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di antara contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, di antaranya ada profil pelajar Pancasila, ada Ibo Primary Years Program atau PYP, ada keterampilan hidup atau life skill. Profil pelajar Pancasila yaitu tentunya tadi yang sudah ditayangkan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkenan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan menalar kritis. Selanjutnya yang kedua ada Ibo Primary Years Program atau PYP, yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada nilai skill, yaitu tentang dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tolak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan yang bertujuan tentunya, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih, sayang, dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Tentunya di bertahan hidup yaitu di sandang, pangan, dan papan. Tentunya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan tentunya kesehatan. Di poin pada kasih sayang yaitu dan rasa diterima, ini rasa diterima dipedulikan berbagai antara kerjasama sebagai bagian dari kelompok. Yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpikan prestasi yang diakui dan didengar. Yang keempat ada kebebasan. Kebebasan mencakup dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, yaitu ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Berikut motivasi perilaku manusia, diantaranya 1. Untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dari kedua poin 1 dan poin 2 ini, yaitu termasuk adalah motivasi eksternal. Nah, sedangkan di poin yang ketiga, ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, termasuk pada motivasi internal. Perilaku manusia ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman di sini ada tindakan terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik atau psikis. Yang kedua ada konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai aturan murid, tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir ada restitusi. Ya, hal yang baru yang kita dengar yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol seorang guru, kita sebagai seorang guru harus mempunyai 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol seorang guru itu yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Baik, sebelum kita lanjut, mari simak video yang satu ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat salah. Kamu kenapa terlambat lagi? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang berubah kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Iya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tunggu bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dia mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita lagi PLP kayak gini. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lama lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Gimana kamu? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari tayangan video slide tadi, kita sebagai pendidik ada di posisi mana? Bu Ade mungkin? Kalau Bu Ade sendiri ada di posisi mana? Sebagai teman? Sebagai teman. Oke. Mungkin kalau Pak Iksan ada di posisi mana? Saya di monitoring. Monitoring. Oke. Memantau ya. Baik. Di sini ada contoh penerapan posisi kontrol seorang guru ya dengan kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Berdiri di depan tiang bendera 1 jam termasuk adalah penghukum di sini. Yang kedua ada kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Tidur jam berapa kamu? Di sini ada pembuat merasa bersalah. Terus dari posisi teman, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus bisa membagi waktu ya, supaya tidak terlambat ke sekolah lagi. Ini adalah posisi sebagai teman. Yang keempat, ada posisi sebagai pemantau. Kamu melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Kebiasaan seperti itu, jangan kamu ulangi lagi ya. Ini sebagai pemantau. Yang terakhir di sini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kapan kamu mau merubah agar tidak datang ya terlambat ke sekolah lagi? Nah, di sini sebagai manajer. Baik, kita main sedikit game posisi kontrol. Apakah aku? Kenapa kamu datang terlambat? Dalam posisi apa? Posisi kontrol apa ini? Merasa bersalah. Merasa bersalah? Coba kita lihat. Membuat rasa bersalah, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Salah. Salah.
Ya, Bu Nunung gimana? Rasa bersalah. Merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya? Coba lihat jawabannya. Salah. Oke. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, coba lihat. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman-teman, coba. Oke. Oke, satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Gimana? Coba kita lihat jawabannya. Pemantau. Keren. Oke. Ya. 100 buat lulus. Oke. Yang kedua ada keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Bu Eka, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas katanya? Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh kita sendiri Oh. dari dalam Dari dalam hati Dalam hati, dulu ya. ya. Perencanaan. Sedangkan kalau peraturan itu adalah apa sih namanya, dibuat oleh dibuat oleh sepihak ya. Oke, baik. Coba kita dilihat di sini. Untuk meyakininya adalah keyakinan kelas itu adalah merupakan salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif tentunya di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Sedangkan sebuah peraturan kelas yaitu tata tertib kelas dan sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi dalam kelas supaya proses belajar mengajarnya berlangsung dengan lancar. Dalam tata tertib kelas ini biasanya termuat hal-hal yang harus dilaksanakan yang dilarang melangsungkan kelas yang kondusif. Jadi itu perbedaannya. Untuk mendalam kegiatan materi selanjutnya, mari simak video selanjutnya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah.
Aku balik nyatain Eka di depan kelas. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak apa. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1.
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdeka. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu Guru semua, dari tayangan video tadi mungkin ada gambarannya tentang segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu terapkan pada siswa di sekolah. Tahapan-tahapannya di sini ada bersifat pembentukan kelas, bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Nah, tadi segitiga restitusi yang tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kalimatnya yaitu berbuat salah itu wajar. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Atau mungkin Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru mencari solusi dari permasalahan ini. Atau mungkin bisa jadi kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah yang pertama dari kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua,
pada tahapan segitiga eksekusi, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Dibaca mungkin kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga misalnya karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau mungkin kamu melakukannya keren, mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, tahapan dari segitiga eksekusi yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwasanya pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Mungkin bisa jadi seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, ya. Atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah tahapan-tahapan dari segitiga eksekusi yang tadi ada menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga eksekusi skenario, yaitu membuat skenario atau kasusnya. Kasus di saya yang sudah melakukan segitiga eksekusi yaitu Bintang di kelas 5 datang terlambat ke sekolah akibat main game sampai larut malam. Sedikit tahap yang sudah melakukan segitiga eksekusi, ya, tahapannya adalah berusaha dari hati dari proses tahapan segitiga eksekusi dari poin 1 sampai poin 3. Mungkin sedikit dari penanganan kasus yang sudah saya terapkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Akhirnya sampai di penghujung. Apabila dalam pemaparan materi saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Guru hebat yang sudah bersedia untuk mengikuti destinasi ya tentang budaya positif saya pada program Guru Penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga hari ini kita harus tetap semangat untuk bisa belajar di pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita belajar di hari ini, Bapak akan membuat satu keyakinan kelas, ya. Tujuannya keyakinan kelas ini adalah supaya di kelas kita itu bisa dalam keadaan yang kondusif, ya, kondusif supaya kalian ini bisa terbentuk sikap yang berintegrasi, ya, sikap yang berani, sikap yang bertanggung jawab, ya. Terus kesepakatan kelas ini merupakan aturan yang akan Pak Guru buat bersama kalian, ya. Ini supaya menciptakan lingkungan di kelas ini dalam keadaan yang kondusif. Paham semuanya? Bisa dipahami? Siap untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Oke. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, nanti Bapak akan membagikan sebuah kertas. Nanti kertas ini kamu isi, ya. Kamu keyakinan di kelas ini mau seperti apa? Ya, yang kamu inginkan seperti apa? Contoh, Pak, saya pengen kelas ini dalam keadaan bersih. Silakan tulis nanti di kertas. Ya, Pak, saya pengen di kelas ini dalam keadaan seluruh siswanya saling menyayangi, misalnya. Boleh. Nanti silakan kamu tulis dalam kertas ini.
Ya, setelah kamu tulis nanti, kamu tempel ya di kertas plano yang akan Bapak tempel di papan tulis. Nah, nanti ketika sudah semuanya dibuat, sudah membuat keyakinan kelas, nanti kalian tempel di kertas plano, nanti kita akan ya sepakati bersama. Ya, sepakati bersama bahwa inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Paham semuanya? Baik, oke. Teman-teman harapkan supaya kelas kita ini bisa kondusif. Apa baca Kevin? Harus sopan dan menghormati guru. Sopan dan menghormati guru, boleh silakan lagi. Harus saling tolong menolong. Harus saling tolong menolong, lagi. Tidur dalam semua hal, apalagi. Harus sopan dan menghormati guru. Harus sopan dan menghormati guru. Harus saling tolong menolong. Lalu Dina, boleh silakan dibacakan dengan suara yang keras. Ya, Dina. Harus saling tolong menolong. Ya, apa lagi? Iya, terus. Ya. Ya. Tidak boleh datang terlambat. Harus saling tolong menolong. Terima kasih tepuk tangan buat Dina. Oke, coba satu anak untuk mengelompokkan. Tadi sudah dibacakan oleh Firman sama Dina. Coba dikelompokkan ya, yang kalimatnya sama kamu kelompokkan.
sudah Bapak kelompokkan, yaitu ada 6 kategori yang nantinya akan kita sepakati. Nah, di sini ada yang pertama jujur dalam semua hal. Yang kedua ada harus saling tolong menolong. Yang ketiga harus sopan dan menghormati guru. 4, tidak boleh tidur dalam jam pelajaran. Yang kelima, ruang kelas harus bersih. Yang keenam, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Ya, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, kalau sudah disepakati, kita bikin kalimatnya. Kalimatnya tidak boleh ada kata tidak. Harus membuat sebuah kalimat yang kalimatnya ya supaya kita mudah diingat. Ya. Baik, yang pertama kita sepakati untuk jujur dalam semua hal. Kira-kira kalimatnya apa? Bersikap jujur. Boleh. Ya. Bersikap jujur. Ya. Satu ya. Kesepakatan bersikap jujur, sepakat? Oke. Yang kedua, harus saling tolong menolong. Kalimatnya apa? Apa? Saling tolong. Boleh. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Poin yang ketiga, harus sopan dan menghormati guru. Apa? Apa? Bersikap. Bersikap sopan kepada guru. Ya. Yang keempat, tidak boleh tidur jam pelajaran. Tidak boleh. Tidak boleh ada kata tidaknya. Harus seperti apa? Hah? Apa? Hah? Gak boleh, jangan juga. Ayo. Apa? Apa? Saat belajar harus fokus. Bisa? Oke. Saat belajar harus fokus. Poin yang kelima, kalimatnya apa? Ruang kelas harus tetap bersih. Apa? Apa? Ya. Apa, Bun? Apa? Harus piket sesuai dengan jadwal. Bisa? Bisa? Oke. Harus piket sesuai dengan jadwal. Oke, yang keenam, tidak terlambat datang ke sekolah. Apa? Bisa? Datang ke sekolah tepat. Bisa paham? Oke,
Oke. Oke, anak-anak. Nah, setelah kalian tadi membuat suatu keyakinan kelas, ya satu-satu. Nah, jadilah sebuah kalimat yang berisikan tentang keyakinan kelas. Di sini sudah Bapak kelompokkan, yaitu menjadi 6 poin. Kalimatnya adalah yang pertama, bersikap jujur. Bisa terima? Bisa terima? Bisa? Oke, bisa ya. Nah, checklist di sini. Yang kedua, saling tolong menolong. Bisa? Bisa? Oke, semangat ya. Yang ketiga, bersikap sopan terhadap guru. Semangat? Bisa? Oke. Yang keempat, saat belajar harus fokus. Bisa? Sepakat? Oke. Yang kelima, harus pikir sesuai jadwal. Sepakat? Bisa? Oke. Yang keenam, datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Sepakat? Oke, kalau sepakat, kita putuskan bahwasanya inilah keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Ya, keyakinan kelas kita dibuat untuk apa? Supaya kelas kita ini dalam keadaan kondusif dan bisa belajar dengan tenang dengan adanya keyakinan yang sudah kita sepakati. Baik, kalau sudah disepakati, kita tanda tangan di bawah 6 poin ini, di bawah kesepakatan ini. Ya, nanti kalian tanda tangan, di bawahnya dikasih nama kalian. Yang pertama Pak Guru dulu ya. Pak Guru dulu di sini tanda tangan, ya. Yuk, silakan. Oke anak-anak, baik. Terima kasih sudah menandatangani keyakinan kelas. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kalian tanda tangani keyakinan kelas ini